Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Dafila dengan NIM 2108 015 207. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Abdul Halim Sani. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai judul skripsi saya, yaitu hubungan antara self-disclosure remaja dengan kegiatan religiusitas di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang itu, eh, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara komprehensif hubungan antara keterbukaan diri atau self-disclosure dan kegiatan religiusitas di lingkungan remaja masa kini. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya telah mengubah pola interaksi remaja, masuk dalam ekspresi keagamaan mereka. Meskipun mayoritas remaja Indonesia mengaku percaya pada ajaran agama, terdapat terdapat fenomena paradoks di mana keterbukaan remaja dalam membagikan pengalaman spiritual dan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan ini cenderung rendah. Sementara itu, menurut pernyataan Said Haiat pada tahun 2022, menemukan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi diukur melalui keyakinan, ibadah, dan penghayatan berkorelasi positif dengan kesejahteraan psikologis, menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam dimensi religiusitas berdampak nyata pada kualitas hidup individu. Selanjutnya, saya masuk ke dalam rumusan masalah akan uh, skripsi saya, yang dimana saya mengangkat dua pernyataan, yaitu apa pengertian self-disclosure pada remaja dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kegiatan religiusitas. Yang kedua itu bagaimana tingkat self-disclosure remaja di lingkungan sekitar menjadi acuan ketika berpartisipasi dalam kegiatan religiusitas. Kemudian saya masuk ke dalam tujuan penelitian skripsi ini. Ada dua juga, yaitu untuk memahami konsep self-disclosure pada remaja dalam konteks kegiatan religiusitas. Yang kedua itu untuk mengetahui seberapa jauh self-disclosure memacu partisipasi remaja dengan adanya kegiatan religiusitas di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam inti akan uh, judul yang saya angkat, yaitu dia adalah kajian teori. Nah, kajian teori yang saya angkat pada kali ini yaitu mengenai self-disclosure, yang dimana self-disclosure atau pengungkapan diri ini merupakan proses di mana individu berbagi informasi pribadi, perasaan, dan pengalaman dengan orang lain. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sidney Jourard pada tahun 1964 dalam bukunya The Transparent Self. Jourard menekankan bahwa self-disclosure adalah elemen kunci dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan otentik. Dalam konteks ini, Jourard pada tahun 1971 mengemukakan bahwa pengungkapan diri dapat mengurangi ketidakpastian dan misteri dalam hubungan, sehingga memperdalam koneksi antara individu. Melalui narasi pribadinya ini, Jourard menunjukkan bahwa pengalaman awalnya dengan self-disclosure membentuk pandangannya tentang pentingnya keterbukaan dalam interaksi sosial. Oke, selanjutnya di sini ada religiusitas ya, yang dimana religiusitas ini menurut Blok dan Stark pada tahun 1988 merupakan bentuk orientasi ideologis di mana individu menaruh keyakinan kuat pada doktrin agama yang dianutnya dan mengalami dampak nyata dari doktrin tersebut dalam pola pikir, perasaan, dan tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, agama bukan sekedar ritual eksternal, melainkan sistem nilai yang terus memengaruhi bagaimana seseorang memahami dunia dan berperilaku. Hal ini juga diterangkan lebih lanjut oleh pernyataan oleh Lister pada tahun 1994. Dengan menyempurnakan penjelasan ini,
serta menegaskan bahwa religiusitas ini sejatinya adalah internalisasi agama dalam diri, yakni proses di mana prinsip-prinsip keagamaan ini meresap ke dalam kesadaran, membentuk motivasi dan orientasi hidup seseorang secara mendalam. Selanjutnya di sini ada hipotesis ya. Nah, hipotesis yang saya temui antar variabel ini yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-disclosure atau keterbukaan diri dan religiusitas pada individu, di mana semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang tersebut, maka semakin kuat pula tingkat religiusitas yang dimilikinya. Hipotesis ini didasarkan pada konsep bahwa self-disclosure sebagai proses berbagi pengalaman dan perasaan pribadi dapat memperdalam keterlibatan dan internalisasi nilai-nilai agama atau religiusitas yang mengaruhi pola pikir dan perilaku sehari-hari seseorang. Oke, di sini kita masuk ke dalam metode penelitian, di mana penelitian yang saya angkat ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan expose factor field study, kemudian menggunakan teknik purposive sampling, kemudian yang target sampel saya yaitu remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun ya. Yang dimana itu untuk tingkatan sekolahnya itu di antara sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian teknik analisis datanya itu menggunakan uji korelasi SPSS versi 2023. Kemudian instrumen penelitian saya itu untuk self disclosure yaitu berupa self assessment self disclosure questionnaire dengan jumlah butir pernyataan itu 13 item, yang dimana dimensi yang digunakan itu tidak disebutkan secara spesifik, namun mengukur jumlah self disclosure ini kepada teman dan kenalan. Untuk religiusitas sendiri, nama alat ukurnya itu ya skala religiusitas Muslim, di mana jumlah butir pernyataannya itu ada 17 item dengan dimensi yang digunakan yaitu ada ada tiga, yaitu keyakinan beragama atau religious belief, kemudian ada praktek atau perilaku beragama yaitu religious praktik, dan yang terakhir ada pengalaman beragama yaitu religious experience. Oke, selanjutnya di sini ada hasil penelitian melalui uji validitas variabel X, yang dimana ada 13 butir pernyataan. Di sini uh, dapat terlihat ya, dapat dikatakan valid secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada uji validitas variabel Y. Jumlahnya sama, ada 13 pernyataan juga, dan semuanya itu valid. Kemudian yang terakhir ada uji reliabilitas, yang dimana variabel X dinyatakan reliable dan juga variabel Y juga dinyatakan reliable. Mengapa demikian? Karena untuk variabel X ini alpha kurang nya itu ada di 0,7 sekian dan variabel Y itu ada di 0,8 sekian. Dengan ketentuan syarat itu di atas 0,6. Maka dengan demikian reliabilitas yang saya angkat ini dapat dinyatakan reliable. Oke, kesimpulan akan skripsi saya itu penelitian di lingkungan matraman menunjukkan adanya hubungan positif antara keterbukaan diri remaja yang diukur dengan kuesioner self-assessment dan tingkat religiusitas mereka yang diukur menggunakan skala religiusitas Muslim. Dengan demikian, peningkatan keterbukaan diri berpotensi memperkuat religiusitas dan meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengar dan memahami akan uh, pengangkatan akan judul yang saya angkat mengenai hubungan self disclosure remaja dengan kegiatan religiusitas di lingkungan mahkamah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.